bukannya kijang, pandan tajamu di muaro. Kami banyanyi jotari indah, pau be hati urang nanti bo. Ampun jemaah, oi kami punkan padodun sana ale ala tibo samuila salam, oi kami ucapkan kami berindang dengan gunung-gunung. Gunung indah kadi tarikan, salam bajawe odengan ditonanti. Lagulah indah kami nyanyikan, supaya sana odengan juga hati. Din din din, oi din 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 din, din din din, oi din din din. Di padiaman, oi barale kadang, di bulan tabur sama Nabi. Kami tarikan, oi tari jo indah, salah jo janda maafkan kami. Adekkan jali di tengah padang, bawalah pulang odeni hari Sabtu. Kami banyanyi jotari indah, bau be hati odeh urang tersebut. Din din din, oi din din din, din din din, oi din din din. Maralah tinggi, oi si turun tawang, pada Malaya lainnya juga banyak ragamnya, oi budaya datang, budaya kita kembangkan juga. Solongan atas salayo, pulau gubuk odeh baik terasa. Angginan elok jadi pusako, sarongan buruk odeh kita pelokan. Din din, oi din din din, din 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 din, oi din din
Din din da din din, oi din din da din din. Halo adik-adik, selamat datang di acara kesayangan kita, Dunia Anak. Cerdas, sehat, ceria. Nah adik-adik, kali ini di Dunia Anak ditemani sama adik-adik dari PAUD KB Mawaddah Warohmah. Nah gimana nih pertunjukan pertama dari adik-adik PAUD KB Mawaddah Warohmah tadi? Tari Indang yang berasal dari Pariaman, Sumatera Barat. Dan tentunya kali ini Kak Adel gak cuma sendirian dong. Di sini bersama Kak Berto yang akan menemani kita pada Dunia Anak kali ini. Halo Kak Berto.
Dan tentunya kita juga akan bersama Kak Yos yang akan menggambar. Kira-kira bakal menggambar apa ya? Kita sapa dulu yuk Kak Yos. Halo Kak Yos. Halo Kak Adel, halo anak-anak yang di rumah. Seperti biasa tentunya Kak Yos akan mengajakmu berkreasi dengan garis dan warna. Jadi persiapkan peralatan menggambarmu ya. Oke. Oke, nah adik-adik yang di studio dan adik-adik yang di rumah silahkan siapkan kertas dan juga alat menggambar lainnya karena kita akan menggambar bersama-sama. Nah kalau tadi kita lihat nih penampilan dari adik-adik PAUD KB Mawadawarohma untuk tari indang. Kali ini kita akan lihat juga nih penampilan dari adik-adik ini. Kalau semalam adik-adik di rumah dan di studio lihat bintang nggak ya? Kali ini kita akan bernyanyi bintang kecil bersama adik-adik dari PAUD KB Mawadawarohma. Ini dia. Adik-adik dari PAUD KB Mawadawarohma. Kadang juga mau dong diajak terbang biar bisa lihat bintang. Oke, terima kasih. Wah, adik-adik di rumah pasti juga ingin kan lihat bintang yang ada di langit terbang dan kita bisa menari. Nah, adik-adik selanjutnya Kadel juga bahkan ajak adik-adik dari PAUD KB Mawadawarohma untuk hafalan ayat-ayat pendek.
Kira-kira mereka bisa apa aja ya? Nah, mereka akan melafalkan surat Al-Fatihah, surat An-Nas, sama doa kedua orang tua. Kira-kira fungsinya untuk apa ya? Apakah adik-adik ini bisa hafal? Nah, adik-adik yang di rumah juga bisa ikut hafalan atau membaca dari surat-surat pendek ini. Gimana? Udah siap? Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak-anak, pertama Umi mau menjelaskan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu surat pertama yang ada di dalam Al-Quran yang artinya pembukaan. Surat Al-Fatihah dibaca di saat kita mau sholat dan membaca surat-surat pendek. Ayo anak-anak kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kedua, surat An-Nas. Surat An-Nas adalah surat terakhir yang ada di dalam Al-Quran yang artinya manusia. Surat An-Nas yaitu surat untuk menjaga kita dari jin dan syaitan dan manusia juga. Ayo kita membaca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi suduril nas, minal jinnati wan nas. Terakhir, doa kedua orang tua. Doa kedua orang tua yaitu kita mendoakan kedua orang tua kita supaya mendapatkan rahmat. Ayo anak-anak kita membaca doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku sejak kecil. Amin. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik pintar sekali, Masya Allah. Oh iya Bu Guru, doa makan. Ada yang bisa? Ada yang hafal? Siapa? Siapa namanya? Namanya siapa? Gani. Coba gimana doa makan?
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Wow, tepuk tangannya dulu dong. Nah, adik-adik, selanjutnya kita intip Kak Yos yuk. Kira-kira hari ini akan gambar apa ya? Halo Kak Yos. Halo Kak Adel, anak-anak. Ih, mau intip deh. Wah, ada kupu-kupu. Betul. Ada kupu-kupu dan ada warna-warna abstrak. Warnanya bercampur baur. Kira-kira menurut Kak Adel, gambar apa yang Kak Yos akan buat? Karena di sini udah ada kupu-kupu. Hayo, tebak, coba. Anak-anak di rumah juga boleh tebak ya. Oke. Oh, tentu saja. Wah, Kak Adel bisa tebak, hebat. Tapi karena di sini anak-anak TK, anak-anak PAUD persisnya ya, Kak Yos akan membuatnya lebih mudah. Kak Adel, Kak Yos membuat lingkaran. Mereka kayaknya udah bisa juga membuat lingkaran. Kamu udah bisa ya? Baiklah, kalau sudah, Kak Adel, Kak Yos mau tambah dengan garis melengkung. Ya, hanya garis melengkung. Ayo anak-anak, yang di rumah juga boleh ikutin Kak Yos. Kemudian, kalau sudah garis melengkung, ada garis melengkung lagi. Hari ini banyak sekali garis melengkung. Kak Adel, bisa nggak tebak ini bunga apa? Wah, bunga apa ya Kak Yos? Kak Adel masih belum bisa tebak nih. Kira-kira adik di rumah bisa tebak ini akan bunga apa? Apa ya? Apa ya? Oke, kalau boleh gitu, lanjutin, Kak Yos? lanjutin dari tengahnya ya. Tuh, ada garis lengkung lagi. Banyak sekali garis lengkung dan ditambah satu lagi seperti huruf A bentuknya ya. Bahkan kalian boleh garis lagi. Banyak sekali garis-garis kecil. Oke, ini sebetulnya udah kelihatan ya. Kak Yos menggambar kuncup bunga mawar sebetulnya bunga ya. mawar. Ternyata ya adik-adik dari bentuknya bulat bisa kita gambar jadi bunga mawar nih. Betul. Gimana adik-adik yang di rumah udah siapin kan? Udah mulai gambar dong tentunya. Nah sekarang Kak, ini Kak Yos sudah tambah dengan kesan gambar tangkainya ya. Baiklah, supaya kelihatan lebih bagus, Kak Yos akan membuat hampir seperti lonjong tapi sedikit agak runcing tentu saja. Kak Yos maksudkan ini gambar daunnya Kak Adel. Oke, ada 3 kayaknya nggak jelek Kak Adel. Tuh, nah bahkan lengkap dengan tulang daunnya, bahkan dengan tangkainya juga nggak jelek kok. Oke, ini sudah selesai. Tentu saja di sebelah kiri kalau kita tambah lagi akan lebih bagus kelihatannya Kak Adel. Oke, 3 juga kayaknya nggak jelek. Bahkan di bagian, hampir sedikit mengenai bagian bunganya. Oke Kak Adel, Kak Yos rasa udah selesai. Nanti kalau waktunya masih cukup, Kak Yos akan tambah hewan-hewan apa yang di udara Kak Adel. Hewan apa ya? Apa ya? Capung, bisa. Belang. Ada yang tahu kira-kira hewan apa yang cocok di bunga ini? Oke. Yang di udara hewan apa hayo? Capung, belalang, apalagi? Apa aja boleh deh ya. Itu apa ya Kak Yos? Ada yang bingung nih. Ada kan bentuk hewan yang merah bulat. Oke, itu namanya ladybug atau kepik. Baiklah, tapi yang jelas kita akan warnain dulu. Kalian udah bisa? Udah dong Kak Yos. Coba Kak Yos mau lihat sebelum kita mulai. Bikin bunganya, tangkainya. Oke. Boleh nggak Kak Adel tunjukin sedikit sama teman-teman di rumah? Siapa namanya? Bisa nggak ngikutin? Aizar, boleh tunjukin nggak gambarnya ke adik-adik yang di rumah? Gini. Masya Ini Allah, nih. udah keren. Iya dong Kak Yos. Nah adik-adik yang di rumah jangan mau kalah dong sama adik-adik yang di studio. Iya dong. Yuk langsung aja gambar menggunakan kertas dan juga krayonnya. Iya betul sekali, hari ini kita mewarnain menggunakan krayon. Bahkan karena tempatnya yang besar, Kak Yos akan rebahin krayon ini diputar-putar aja. Tapi agak tekan sedikit ya supaya warnanya lebih pekat, lebih cerah hasilnya Kak Adel. Oke, sesuai dengan namanya ya Kak Yos, bunga mawar identik dengan warna merah.
merah. Tentunya. Oke. Baiklah Kak Adel, kita kan kemarin udah belajar tentang gradasi. Kayos akan membuat kesan gradasi, berarti yang lebih lembut. Setelah itu kita pakai warna pink Kak Adel. Nah, sekarang di sebelah warna merah, Kayos sudah warnain dengan warna pink. Tapi jangan semuanya, karena kita akan beri kesan yang lebih mudah lagi. Tuh, pakai warna pink juga sih. Nah, bisa nggak anak-anak? Anak-anak yang di rumah bisa ya? Nggak Bisa sulit dong. kok. Tuh. Oke, yang terakhir bahkan kalian boleh menggunakan warna putih. Tapi di kamera kelihatan nggak ya? Nah, kalau warna putih ini untuk memperhalus fungsinya anak-anak. Baiklah, Kayos rasa bunganya sudah selesai. Kayos akan membuat kesan warna daunnya tentunya ya. Yang pertama anak-anak, tentu saja di bagian pinggirnya kalian pakai warna hijau. Nah, supaya nggak keluar garis, putar kecil-kecil krayon anak-anak ya. Tuh, kecil-kecil, agak tekan sedikit supaya warnanya cerah terang. Tapi kalian boleh padukan dengan warna hijau kekuning-kuningan atau yellow green. Kayos mau tanya Oke. deh. Kalau Kayos kan pakai krayon. Betul. Boleh nggak ya kalau pakai spidol? Oh tentu saja. Boleh dong. Oh boleh ya? dong. Iya, kita nggak boleh membatasi kreasi mereka Kak Adel. Jadi Spidol lebih bisa pakai alat pewarna apa aja ya Kayos apa ya? aja boleh, Apa boleh. aja boleh. Pensil warna, boleh spidol, boleh cat air, boleh pastel, banyak sekali ya. Baiklah, coba kita lihat hasil karyamu. Oh, spidolnya udah habis. Coba kita ganti sama warna yang lain ya. Oke, kayaknya yang ini yang lebih bagus nak. Sekarang coba siapa namamu? Rafli. Lapli. Oh, Rafli. Rafli. Halo Rafli. Rafli boleh sapa dong teman-teman yang di rumah. Halo teman-teman. Halo. 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 Wah, teman-teman ini hasil karya Rafli. Bagus nggak teman-teman? Bagus dong. Mana Tepuk tangannya tepuk dulu dong tangannya? teman-teman. Wow. Wow, keren sekali. Bunganya besar tapi daunnya kecil. Mungkin ini baru tumbuh Kak Adel ya maksudnya ya. Tapi Kak Adel ada yang mau lewat nih kayaknya Kak Adel ya. Oke. Sesaat lagi tentunya tetap di dunia anak. Halo adik-adik, masih bersama Kak Adel, Kak Berto dan juga Kak Yos dalam Dunia Anak. Cerdas, sehat, ceria. Nah, masih bersama adik-adik dari PAUD KB Mawaddah Warohmah. Kali ini adik-adik akan nampilin juga nih tari Hawari. Ternyata tari itu nggak cuma untuk adik-adik yang cewek aja loh, tapi adik-adik yang cowok juga bisa. Kira-kira seperti apa ya tari Hawari dari adik-adik PAUD KB Mawaddah Warohmah? Ini dia tari Hawari. Merdu suara jiwa-jiwa yang merindu, terucap syahdu, takbir menggetarkan kalbu, harum semerbak mewangi taman surgawi, kalimat suci penuhi bumi ilahi. Lapaskanlah takbir, agungkan Tuhanmu, kobarkanlah selalu semangat juangmu, luruskanlah niat kepada Tuhanmu, seirama bangkit menuju yang satu. Kawan, mari kita susun barisan, jangan takut walaupun musuh di hadapan, hanya Allah saja tempat tujuan kita.
Ikhlaskanlah takdir, agunkan Tuhanmu, kobarkanlah selalu semangat juangmu, luruskanlah niat kepada Tuhanmu, seirama bangkit menuju yang satu. Kawan, mari kita susun barisan, jangan takut mau musuh di hadapan. Hanya Allah saja tempat tujuan kita, hadapkan wajah ke arah kiblat yang nyata. Islam pasti berjaya kembali, berjuanglah. Oke, keren banget. Nih, ada adik-adik yang pakai topi, ada kuncup-kuncup di atasnya, itu gunanya apa ya? Tapi gemes banget ya. Masih bersama adik-adik dari PAUD KB Mawadah Warohmah yang akan menampilkan pembuatan pelangi dari sains. Dan juga pastinya alat-alatnya pasti ada di rumah. Kira-kira gimana ya cara pembuatan pelangi ini? Langsung aja yuk kita lihat bersama Umi Nisa dan Umi Dila. Halo Umi Nisa, Umi Dila. Halo. Mungkin bisa juga sapa adik-adik yang di rumah. Halo adik-adik. Hari ini kita mau buat pelangi seperti apa nih Umi? Jadi kami akan membuat pelangi dari berbagai bahan seperti air putih, minyak goreng, sabun pencuci piring, pewarna makanan, ada warna biru dan warna merah. Kemudian madu. Oke, nah untuk step yang pertama nih apa? Oh iya, adik-adik di sini kira-kira ada yang tahu nggak sih buat pelangi dari bahan-bahan ini apa aja? Oke. Apa namanya? Ataillah. Ata. Panggilnya apa? Ata gimana cara buat pelangi? Coba tunjukin dong sama teman-teman yang ada di rumah dan di studio. Gimana? Boleh dipandu juga sama Umi Dila dan Umi Nisa. Iya. Pertama kita gimana? Pertama-tama kita akan membuka madu. Dan di sini kami menggunakan 3 saset madu ya Mbak. Di madu di sini langsung kita tuangkan ke dalam cangkir gelas. Karena warnanya ini kekuningan, jadi nanti kami campur dengan pewarna makanan, warna merah. Nah, setelah dimasukkan pewarna merah ini, kemudian kita aduk-aduk hingga rata. Sehingga madu yang warna kuning tadi menjadi warna merah. Setelah tercampur rata menjadi warna merah, maka selanjutnya yaitu kami akan menggunakan bahan selanjutnya, yaitu sabun pencuci piring. Di sabun pencuci piring ini kami menggunakan takaran plastik seperti ini sampai penuh. Karena sabun pencuci piring ini merupakan bahan berat sehingga harus kita masukkan secara hati-hati melalui dinding gelas ya teman-teman sekalian. Oke, adik-adik bisa juga nih ikutan sama uminya gimana cara buat pelangi ini ya. Jadi warna hijau ini terus kita masukkan sampai akhir sehingga dia tidak menyatu dengan warna merah sebelumnya. Adapun bahan selanjutnya kita akan memasukkan air putih yang nanti akan dicampur dengan pewarna makanan berwarna biru. Sama ya teman-teman sekalian, menggunakan takaran ini sampai penuh dan menggunakan bahan pewarna makanan beberapa tetes aja. Kalau nanti kebanyakan hingga membuat warna biru itu menjadi tua. Oke, nah adik-adik yang di rumah juga bisa nih ikut mempraktekkan cara buat pelangi dari bahan-bahan ini. Oke, selanjutnya gimana ini Bumi?
Sama seperti sabun pencuci piring tadi, pewarna makanan berwarna biru ini tetap kita masukkan dari pinggir-pinggir gelas. Sehingga tidak membuat bahan sebelumnya menyatu dengan bahan yang akan dimasukkan sekarang. Setelah bahan ketiga tercampur, barulah bahan terakhir yaitu menggunakan minyak goreng. Minyak goreng ini bebas ya, teman-teman sekalian mau menggunakan minyak goreng apapun. Yang penting minyak goreng. Sama dengan ukuran yang sama dan pengelolaannya pun sama, dimasukkan melalui dinding-dinding gelas. Wow, udah mulai kelihatan ya bentuk wanginya ya. Umi mau tanya nih, ini kan bahan-bahannya ini ternyata dengan teksturnya yang beda-beda ya, makanya dianya bisa ada lapisan. Dan tentunya adik-adik yang di rumah juga bisa dong mempraktekkan cara pembuatan pelangi mulai dari madu, terus juga sabun cuci piring, air dan juga minyak. Terima kasih Umi Dila dan Umi Nisa yang udah mengajarkan adik-adik di rumah tentang sains ya, atau ilmu pengetahuan yang ternyata bisa juga nih dibuat untuk jadi pelangi. Nah, ngomong-ngomong nih soal guru, kalau nggak ada guru kita pasti nggak akan pinter kayak sekarang. Makanya kita harus mengucapkan terima kasih juga nih kepada guruku tersayang. Seperti lagu yang akan ditampilkan dari adik-adik PAUD KB Mawadah Warohmah. Ini dia penampilan dari adik-adik PAUD KB Mawadah Warohmah, guruku tersayang. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Oke, terima kasih guruku tersayang. Tepuk tangannya juga dong adik-adik sekali lagi untuk teman-teman kita yang udah menampilkan lagu Guruku Tersayang. Nah, selanjutnya
teman-teman dari PAUD KB Mawadah Warahmah juga akan menampilkan fashion show loh. Kak Berto udah siap untuk menemani adik-adik fashion show ini? Ini dia fashion show dari adik-adik PAUD KB Mawadah Warahmah. Sama-sama yuk. Tuh. Putar lagi yuk, putar. Yuk, sini. Oke, putar lihat ke depan. Halo. Oke. Terima kasih. Ayo ke sini yuk. Adik, ayo. Terima kasih. Wow, cantik-cantik sekali pakaiannya. Oke, kalau tadi kita udah lihat nih ya adik-adik yang udah fashion show. Satu ketinggalan. Ayo, ayo, ayo. Nah, selanjutnya kita mau lihat Kak Berto yang lagi menggambar sama adik-adik dari PAUD KB Mawadah Warahmah ini. Kak Berto, Kak Yos, Berto sih? iya, ingetnya kalau Kak gitu Berto gantian aja. mulu deh. Kak Yos, Iya? gimana nih Kak Yos untuk gambar-gambar adik ini? Ternyata udah bagus, Udah tapi bagus. teman-teman di rumah tentu penasaran pengen lihat aksi mereka. Kayos akan ajak mereka seru-seruan menggambar bersama Kayos di papan tulis. Siapa yang berani maju ke depan? Hayo. Saya. Oh, kamu ya? Ayo Oke, sini. ayo. Ayo kita akan berkreasi bersama. Oke, namamu siapa? Oh, Raffi tadi ya, udah Iya, kenalan. Raffi. Kayos akan mengajakmu menggambar dari angka. Raffi bisa membuat angka berapa? Angka 20 bisa 8. Angka Oke. 20. Oke, angka apa aja yang mau di sini ya? Oke. 20. Oke. Wah. Oh, angka 8 apa 20? Angka 8 Ya udah. atau 20? Enggak apa-apa. Nanti kita bisa jadiin gambar ya. Oke. Terima kasih Raffi. Terima kasih Raffi. Angka 8 ya. Oke, kalau angka 8, guys jadiin aja gambar hewan apa yang dibuat dari angka 8. Kais akan langsung Apa ya? Kais akan langsung respon dengan bentuk apa ini? Kakak tahu nggak ini hewan apa? Kayaknya tahu deh Kayos. Apa sih? Apa ya? Capung. Oh, capung. Betul. Ih, bener. Iya, ternyata angka 20 atau angka 8 bisa jadi gambar
hewan capung. Hewan capung. Baiklah, siapa lagi yang mau bantu Kak Yos di Ada papan lagi tulis? siapa yang mau Oke. gambar bareng Kak Yos? Ayo, adik. Hei, Ada kamu. satu lagi nih Kak Yos. Anak ganteng siapa namanya? Namanya siapa? Coba sapa dulu dong adik, teman-teman yang ada di rumah. Yusuf. Masya Allah, bagus sekali namanya. Ucu. 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 Oke, Ucu. Kamu mau membuat huruf ya? Oke, sekarang coba hewan apa yang ada di darat? Gimana dengan hewan belalang? Belalang? Oke, kita akan membuat hewan belalang dari huruf B. Oke, bisa nggak buat huruf B di sini? Huruf B. Besar-besar Bisa dong ya? Kak Yos. Huruf B. Oh, Oke. huruf B kecil ternyata. B Baiklah. kecil. Oke, makasih Yusuf. Sini sayang, sini sayang. Kalau gitu huruf B-nya Kak, Ucu boleh geser sedikit supaya teman-teman di rumah bisa ngelihat. Oke, di sini dengan Kak Yos sini. Sini. Pegang krayonnya. Oke, kita akan jadiin gambar hewan belalang dari huruf B. Nah, sekarang set. Wah, ini jadi gambar apanya? Oh, perutnya ternyata. Ini matanya, ini sungutnya, ini kakinya. Set. Jadi deh hewan belalang dari huruf B. Dia lagi di mana? Oh, lagi di semak-semak ilalang. Gimana teman-teman, bagus nggak garyanya? Wah, bagus sekali Kak Yos. Bagus sekali. Adik-adik yang di rumah kira-kira mau ikutan juga nih kayaknya Kak Yos. Kayaknya ya. Iya. Baiklah. Nah, adik-adik Ucu, yang di terima studio. kasih. Ada Duduk lagi lagi yang ya. mau bantu Kak Yos menggambar? Siapa lagi yang berani? Ada lagi yang Ayo. mau menggambar, mewarnai? Gambar apa aja Yuk. boleh. Ayo, Mau. siapa? Mau huruf, angka. Ayo. Oke. Siapa itu? Abizar. Abizar Adik namanya. Abizar. Oke Abizar, kamu bisanya membuat angka berapa? Mau buat angka berapa? Itu huruf. Angka boleh angka 1, 2, 3, 5 boleh. Mau angka berapa sayang? Oke, silakan dia aja ya. Kira-kira angka berapa Angka ya berapa yang aja akan boleh. ditulis Abizar? Di bawah sini sih sayang ya. Oke. Oh, itu huruf B. Huruf B Huruf sudah. B. Oke, kalau angka berapa yang Abizar bisa? Angka 1 atau angka 2 pakai yang ini sayang. Pakai yang ini sayang. Angka 2 gimana ya? Angka 2 gimana? Atau angka 5 bisa nggak? Oke. Angka 5. Oke, angka 5 belum kelihatan ya teman-teman. Baiklah, Kak Yos akan bantu Abizar di sini. Kita buat angka 5. Angka 5 ternyata bisa jadi gambar. Coba tebak Kak Adel, ini gambar apa? Kadang tahu ini bakal jadi siput. Bener? Betul sekali Kak Adel. Oke. Nah, adik-adik yang di rumah juga bisa dong menggambar Tentu. bareng Kak Yos di rumah dengan menggunakan alat gambarnya ya Kak Yos ya. Betul, alat gambar apa aja ya. Oke, Abizar udah bagus sekali, ternyata angka 5 bisa jadi gambar keong. Nah, seru sekali ya. Oke, siapa lagi yang mau tambahin? Kak Yos, Kak Adel boleh ikutan menggambar nggak ya? Tentu saja. Oke, Boleh ya? Kak Adel boleh tambahin gambar apa aja atau angka apa aja, huruf apa aja. Atau coret-coret juga boleh. Coret-coret juga boleh. Boleh Silakan. ya? Yang ini yang bagus markernya. Di mana boleh. nih, Kak Yos? Di mana aja sesukamu. Nggak apa-apa kok. Kita tantang Kak Yos dengan garis ngelengkung. Oh, garis lengkung. Di sini ya. Oke. Hah? Habis ya? Habis. Oh, habis. Gimana dengan krayon? Krayon boleh? Tuh, kira-kira bakal jadi apa ya? Oh, ini ada garis ruwet-ruwet banget sih. Kalau gitu Kak Yos mau tambah dengan set. Wah, jadi apa nih kira-kira? Ada yang bisa tebak jadi apa? Apa, Ini biasa yang ayo? sering dimainin nih biasanya. Oh, betul sekali. Layang-layang. Iya, kita boleh tambah dengan garis atau boleh dengan motif-motif ya.
Oke, nanti kita akan warnain, tentu hasilnya akan lebih bagus. Mau coret-coret lagi? Pastinya masih mau coret-coret lagi dong Kak Yos. Tapi Iya. setelah jeda berikut ini tetap di Dunia Anak. Oke. Cerdas, sehat, ceria. Halo adik-adik, masih bersama Kak Adel, Kak Yos dan juga Kak Berto dalam Dunia Anak. Cerdas, sehat, ceria. Nah Kak Yos udah gak kerasa ternyata udah di akhir aja. Yuk kita bawa gambarannya, Oke. kasih tunjuk sama adik-adik yang di rumah. Oke. Nah Kak Yos, mungkin Kak Yos bisa ceritain nih. Gambar hasil dari hari ini nih gambar apa sih Kak Yos? Ya, tentu saja tadi kita memulainya dengan garis lingkaran. Tapi poinnya yang ingin Kak Yos sampaikan adalah bahwa menggambar itu tidak sulit. Tidak harus punya bakat khusus. Semua orang bisa melakukannya. Asal sering melakukannya pasti bisa tentunya ya. Yang jelas anak-anak harus tetap terus berkreativitas karena itu sangat baik untuk perkembangan anak-anak di masa depan. Betul sekali, Kak Adel juga setuju nih Kak Yos. Nah, untuk adik-adik yang di studio dan juga di rumah, jangan lupa untuk terus mengasah kreativitasnya. Salah Betul. satunya dengan menggambar. Salah satunya Gitu. ya, tapi tentu saja di cabang seni yang lain juga bagus ya. Kayak seni Tentunya dong. tari, musik, teater, dan lain-lain. Dan pastinya terus saksikan Dunia Anak hanya di TVRI Sumatera Selatan di hari dan Sabtu jam yang sama dan ya. juga Minggu. Betul. Akhir kata saya Kak Adel Kak Yos dan Kak Berto tentunya ya. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.